eh isim-isim yang mu'rab yang mana masuk pada isim asmaul khamsah ya. Sebelumnya kita udah mempelajari macam-macam isim yang mu'rab. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga itu jamak mudzakkar salim, kemudian yang keempat jamak muannas salim, kemudian jamak taksir, dan masuk kepada bab kemarin adalah isim-isim yang lima. Ya, sebelumnya ketika kita belajar nahwu berarti di sini kita nanti juga belajar tentang i'rab ya. I'rab itu apa sih? I'rab itu istilah ya. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berupa perubahan ya di akhir kata. Jadi i'rab itu perubahan di akhir kata. Yang mana nanti dia bisa berubah, hurufnya bisa berubah, harokatnya. Terus kemudian kalau mu'rab itu apa? Kata yang bisa berubah ya. Kata yang bisa berubah akhirnya. Itu adalah mu'rab. Misalnya nanti ada kata Muhammadun. Nah, Muhammadun itu termasuk dari isim mufrad. Isim mufrad ini, kata Muhammad ini nanti dia dia bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Tergantung kedudukan atau jabatan dia dalam suatu kalimat. Nah, itu adalah mu'rab. Jadi mu'rab itu berubah. Yang berubah apa? Yang berubah adalah akhir katanya. Akhir kata nanti yang berubah bisa huruf, bisa juga harokatnya. Baik, kemarin kita masuk kepada isim asmaul khamsah ya. Silakan dibuka kitabnya di halaman 21 atau 20 ya. Nah, di situ asmaul khamsah itu artinya isim yang lima. Satu kelompok isim yang sama bentuknya dan perubahannya, yaitu kata abuka. Nah, abuka nanti ini bisa berubah menjadi abika, bisa berubah menjadi abaka. Atau abuka dulu, kemudian abaka, baru abika. Nah, ini dia nanti berubahnya dengan apa? Tandanya yakni dengan berubah hurufnya. Berubah huruf waw ya. Abuka itu ada wawunya. Kemudian kalau abaka itu dengan alif perubahannya. Kalau abika itu dengan ya. Jadi kalau isim-isim yang lima di sini karena sesuai namanya ya lima, berarti di situ ada lima saja, tidak lebih dari itu. Di sini disebutkan ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Nah, syarat-syarat isim yang lima atau asmaul khamsah ini, antara lain yang pertama, hendaklah dalam bentuk mufrad. Artinya begini, kalau dia bentuknya jamak, berarti dia bukan bagian dari asmaul khamsah. Kata abuka, akhuka, hamuka, atau abun, akhun, nah itu semuanya memiliki jamak ya. Kita itu nanti jamaknya bentuknya adalah jamak taksir. Misalnya abun di sini jamaknya adalah aba, kemudian akhun jamaknya adalah ikhwatun. Nah, kata abaun dan ikhwatun ini tidak termasuk dari asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, hendaknya diidhofahkan atau disandarkan pada kalimat lain. Nah, di sini kata abun disandarkan kepada domir anta, maka menjadi abuka. Ya, menjadi abuka. Kemudian kata akhun disandarkan kepada domir anta menjadi akhuka. Nah, yang disandarkan atau penyandarannya ini tidak harus kepada domir anta saja ya. Jadi ada 13 domir yang bisa disandarkan. Yang pertama, huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan nahnu. Ana tidak bisa disandarkan kepada apa namanya asmaul khamsah ini. Jadi ketika domir ana itu menjadi sandaran kata abun, maka dia bukan termasuk dari asmaul khamsah. Taib. Kemudian yang ketiga, tidak diidofakan kepada ya mutakalim ya. Itu tadi yang Ana bilang. Ya, jadi misalnya di sini ada kata abun. Disandarkan ke dalam kepada domir ana menjadi abi. Ya, nah ini bukan termasuk dari asmaul khamsah. Kemarin latihannya sudah kita jawab ya. Sudah ya, Umahat. Umu Sofi. Sudah, Ustazah. Baik, sudah. Berarti hari ini latihannya langsung ke
Di Al-Quran ini Ana ambilkan contoh ya dari kitab lain. Nah, ini contohnya. Ya, nanti kita latihan. Sana mengambilkan contoh yang sudah di sini. Nah, istakhrij mimma yali kulismin minal asma'il khamsati tsumma i'rabiha. I'rabbihi. Nah, di sini ada contoh dari Al-Quran ya. Kalau Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila samuda aqahum salihan. Salihah ya. Kita perhatikan di sini. Jadi, di sini ada isim asmaul khamsah. Yang mana dia? Yakni kata ahohum. Ya, ahohum ini termasuk dari isim asmaul khamsah. Yang mana dia tandanya dengan alif ya. Ini namanya di sini dia mansub. Mansub, tanda mansub asmaul khamsah itu dengan alif. Ya, i'rabnya seperti ini, tapi tidak perlu dibikin pusing dulu ya. Ini sekedar contoh. Nanti kita akan masuk di sini pada pembahasan isim-isim yang mansub. Ya, termasuk maf'ulun bih itu adalah isim yang mansub. Nah, di sini i'rabnya adalah akhahum. I'rabnya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, di sini kata akhahum itu termasuk dari asmaul khamsah. Ya, jadi kalau ketemu kata abu, ahu, kemudian hamu, famu, dan zu, itu pasti dia termasuk dari asmaul khamsah. Nah, dia bisa berubah dengan alif, berubah mansubnya tandanya dengan alif. Contohnya di sini, akho, akhohum, mansubnya dengan alif. Taib. Berikutnya, nah kalau di sini ada penjelasan lagi ya dari segi i'rab. Insya Allah nanti kita akan belajar seperti ini ya. Kalau sudah selesai pada pembahasan di kitab ini, di kitab Nahwu praktisnya. Nah, ini masih dijelaskan lagi ya, wahwa mudhafun. Nah, dan dia adalah mudhaf. Artinya isim ini sebagai mudhafnya. Akho, kata akho, itu adalah mudhaf. Kemudian, di sini ada lagi masih dijelaskan hum. Hum termasuk, dan jadi akho, hum, ini ada dua kata ya, akho dan hum, domir hum. Hum adalah domirun mutasilun mabniun fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Jadi, hum ini adalah domir mutasil, domir yang bersambung. Ya, bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim. Ya, isimnya mana? Aho. Kemudian mabni. Mabni itu tetap. Jadi, kalau mu'rab itu berubah, nah lawan yang mu'rab adalah mabni, tetap. Dan fi mahalin. Ya, fi mahalin. Dia di sini menempati kedudukan mahal, itu kedudukan. Jarin menempati kedudukan jar sebagai apa? Mudhafun ilai. Jadi kalau ada ketemu mudhaf, ada mudhafun ilai. Ini contoh i'rab aja ya, Umahat, jangan terlalu bingung. Kita lanjutkan kedua. Kalau tadi kita sudah membahas tentang isim asmaul khamsah yang mansub, yakni mansubnya dengan alif. Nah, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Masih dalam firman Allah Ta'ala, qala Ta'ala, wa abuna syaikhun kabirun. Ya. Nah, di sini ada kata abuna. Ya, kata abuna. Ya, di surat Al-Qasas nanti bisa dilihat terjemahannya ya. Surat Al-Qasas ayat 23. Abuna di sini termasuk isim atau asmaul khamsah yang mana dia adalah marfu ya. Marfu. Kalau yang di atas tadi akho ini mansub, kalau di sini marfu. Nah, tanda marfu'nya adalah dengan waw. Nah, ini asmaul khamsah, ini termasuk isim yang perubahannya adalah dengan hurufnya, bukan dengan harokat. Ya, abu. Jadi ada penambahan huruf, yang berubah adalah hurufnya. Tapi di sini Anda bacakan i'rabnya ya.
Abuna. Nah, di sini karena dia berletak di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Mubtada itu selalu marfu ya. Mubtadaun. Mubtadaun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Kemudian nah ini sama seperti yang hum tadi. Domirun mutasilun mabniun fi mahali jarin mudhafun ilai. Jadi sama ya kedudukan antara hum dan na. Baik, jadi yang menjadi fokus kita hari ini di kata abuna. Berikutnya lagi di contoh yang ketiga. Kalau Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nah, di sini ada kata aba ahadin. Aba ahadin. Ya, aba ahadin. Kita perhatikan kalau di atas tadi dia beridhofah dengan domir hum. Nah, kalau contoh yang di bawah ini di surat Al-Ahzab ayat 40, dia beridhofah dengan isim ya, beridhofahnya dengan isim mufrad. Kalau yang atas tadi ini isim domir, kalau di sini namanya isim mufrad. Abahum. Nah, dia juga sama. Dia mansub. Tanda mansubnya adalah dengan alif. Mansub. Tandanya alif. Nah, ini tidak perlu kita bahas dulu. Kita lewati ya. Jadi, yang di ayat ini, yang menjadi contoh dari Asma'ul Khamsah adalah Aba Ahadin. Ya, Aba Ahadin. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya di ayat di nomor yang keempat. Qala Ta'ala Fatahna alaihim baban za azabin. Azabin ya baban za azabin. Nah, kita lihat di sini ada kata za azabin. Za azabin. Nah, ini termasuk contoh dari asmaul khamsah ya. Zu, za, zi. Nah, di sini dia juga mansub. Tanda mansubnya dengan alif. Baik. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini kenapa tidak dijelaskan karena kita belum masuk ke sini ya. Jadi nggak Ana jelaskan. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya ya. Di surat Al-Balad ayat 14. Qala ta'ala au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Dhi masghabah. Nah, di sini ada kata dhi masghabah. Dia ini ya. Kalau dalam Usmani Mushaf Madinah itu dia tidak ada tanda titik duanya. Tapi kalau Al-Quran cetakan depan boleh dicek pasti ada titik duanya. Di ini. Nah, di sini Asmaul Khomsahnya dia berharokat kasrah artinya dia majrur. Karena apa? Karena di sini ada huruf fi ya. Dia sebagai apa? Sebagai mudhof. Intinya dia sifat dari ini, dari kata yaum. Yaum ini yang disifati. Karena yaumin ini kasroh, didahului oleh huruf jar, sehingga sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Jadi kalau yang disifati berharokat kasroh, maka di sini sifatnya juga harokatnya kasroh. Bi. Baik, kita carikan lagi satu contoh. Ini di sudah kata abu. Nah, ini ya, lagi. Di surat Maryam ayat 28. Makana abu kimro'a sawin. Nah, di sini ketemu lagi. Abuki. Ya, abuki. Nah, ini kata abu beridhofa dengan domir anti. Karena seperti ini, Mahat. Maka menjadi abuki. Ini termasuk dari Asmaul Khamsah, ya. Yang mana dia adalah isim yang apa marfu, tanda marfunya dengan waw. Tayyib.
Contohnya cukup ya. Kita masuk ke latihan langsung aja, insya Allah. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Nah, ini latihannya. Mudah, insya Allah. Jadi kita mencari Asmaul Khamsah, ya. Kita mencari Asmaul Khamsah di ayat-ayat berikut ini. Nanti ada hadis di paling bawah. Nah, sekarang kita contohnya kita mengambil di Al-Quran. Tip. Nomor 1 silakan, Umi Endar. Tulisannya kurang besar ya, Ustazah. Umi, HP-nya Umi cubit. Ya. Oh Jadi gitu. dibesarkan sendiri ya. Heeh. Oh iya, iya bisa, bisa. Ya. Nah, dibesarkan sendiri ya. Ya, ya. Nah, baik. Sudah besar? Sudah, Jelas? sudah. Ya, Heeh. sudah. Baik. Tafadhali dibaca. Nomor 1 ya Ustazah. Kola, kola, ta'ali. Ta'ala. Qala Kola, ta'ala. ta'ala, waskur, aho, a, adine. Ya, wazkur laisa zal ya Umi. Wazkur. Waskur, aho, adin. Ya, wazkur akho adin. Silakan dibuka di surat Al-Ahqaf ayat 21 untuk mengetahui terjemahannya umat yang lainnya ya, disiapkan Qur'annya. Nah, coba Umi Endar di sini Ya. yang termasuk dari af'alul khamsah yang mana? Eh, aho, aho. Akho, Jadinya itu apa? eh ini akho mar- adin. mansub ya, Nah, mansub. iya, Mumtaz tanda mansubnya dengan apa Umi? Alif. Mumtaz mansub dengan alif. Artinya kalau mansub dengan alif berarti mansub tandanya alif. Naam, Asanti, Masya Allah, Barakallahu fiik. Udah paham berarti ya Umi ya? Masya Ya. Allah. San. Lanjut berikutnya. Umi Nani. Nah, saja. Umi ya? Qala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala ya taliqu ila dhillin di salasi syu'ab. Tayyib. Pada ya saja. Di Mm-mm. salasi. Naam. Kata zi salati ahsanti. Ya, ini dia marfu mansub atau majerur Umi? Majrur ya. Kasrah. Majrur Majrur. iya. Kasrah. Iya, Masya Allah. Majrur tandanya Kasrah. Ya, ya. dengan ya, iya. Dengan ya, Dengan ya. ya. Majrurnya Asmaul Khamsah itu dengan ya. Kenapa majrur? Ini Karena kasrah ya sih. sifat dari zilin. Nah, zilin itu Zil. oleh huruf jar. Jadi mengikuti Iya. sifat itu mengikuti sifati. Jadi kalau misalnya Hmm. dia majrur, kasroh ya, sifatnya nanti dengan kasroh juga. Kasrah. Baik, Masya Nah. Allah. Lanjut, kita ke nomor 3. Silakan, Umi siapa? Saya Ustazah. Oh ya, Dokter Hela, silakan. Qala ta'ala alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqa. Apa di aba Ustazah? Iya, kata Kata aba ya. ya mansub dengan alif. Mumtaz, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut berikutnya, Umi Ana. قال تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. Asmaul husnanya, asmaul khamsanya dzu fadlin. Zu fadlin. Ahsan. Naam. Marfu mansub au majrur? Marfu Ustazah. Marfu. Taib. Ahsan. Marfu. Tanda marfunya? Dhammah. Marfunya? Dzu. Dhammah Ustazah. Tanda marfunya dengan waw. Oh wow. Nah, ini ya. Oh ya baik. Iya, baik. Ahsan, barakallah. Lanjut berikutnya kita ke soal nomor 5. Umi Miftah, tafadholi. Ya,
Bismillah. Angkana dza malin wa banin. Dza malin. Masya Mansub dengan alif. Hasan, Masya Allah. Mansub dengan alif. Hasan. Lanjut berikutnya Umi Zaina. Ya, Ustazah. Bismillah. Qala ta'ala qalu sanurawidu. Betul nggak Ustazah? Betul, Hasan. Sanuro Sanurawidu anhu abahu. abahu. Nah, Abahu. katanya Asmaul Khamsah yang mana? Itu ya. Du sanurawi anhu. Du bukan ya Ustazah? Lah, bukan. Anhu an jar itu bukan. Anhu bukan. Asmaul Khamsah berarti isimnya ada 5, ya. Salah satu Ya. di antara mereka. Kira-kira yang mana, Umi? Aba Iya, Ahsan. ya. Abahu. Tadi alif Abahu. ya, mansub Nah, ya. mansub, ya. Mansub dengan alif. Nah, Ya. Ahsan. Baik, barakallah fiik. Kita lanjutkan berikutnya di soal nomor 7. Surat Yusuf ayat 68. Ya, Silakan. kemudian Ustazah. Umi Wulan. Tafadhali. Qala ta'ala walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Katanya di kata hum. Abuhum. Hum. Nah, ini ya Baik. Asmaul Khamsah katanya abuhum. Taib. Dia berarti pakai wawu berarti mansub ya. Mansubnya dengan wawu. Marfu. Salah. Iya. Marfu? Iya, Bukannya pakai wawu sih? Oh iya, dengan afan salah lihat. Afan. Iya. Jadi Afan, kalau iya. Asmaul Khamsah itu marfunya dengan wawu. Iya, wawu. Afan. Iya. Afan Zah. Barakallahu fiik. La ba'sa Umi, Masya Allah. Taib, lanjut berikutnya di soal nomor 8. Ana Ustazah. Ya, silakan Ummu Sofia. Qala ta'ala Thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna. Asmaul Khamsahnya pada kata akhahu. Ahsan. Dia mansub dengan alif. Iya, mumtazah. Masya Allah. Sudah pada bisa semuanya ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Taib, jadi nanti umat semuanya ketika kita membaca Al-Quran, ketemu dengan isim-isim yang udah kita pelajari itu, jadi kayak sambil diingat-ingat ya. Kalau perlu ditandain, oh ini ketemu di Asmaul Khamsah, ini namanya Asmaul Khamsah di surat sekian, ayat sekian. Kalau perlu punya catatan khusus ya, biar suatu saat jika kita mau mencari letak di mana aja Asmaul Khamsah yang terdapat dalam Al-Quran, ya, itu gampang kita untuk mencarinya karena kita udah punya catatan. Baik, kita lanjutkan berikutnya lagi kembali ke Ummu Endar. Suara anak ada? Oh ya, Mahat? ada Ustazah. Nomor berapa Ustazah ya jadinya sekarang? Nomor Nomor berapa ya? 9. 9. Oh ya. Qala ta'ala fabada'a bi'au. Fabada. Ini nyambung. Fabada. Boleh bacanya pakai tajwid seperti tahsin boleh. Biar mudah. Biasanya kalau kita membacanya pakai tajwid dengan tahsinnya itu kayak lebih lancar. Fabada bi'au yabtihim qabla wa'i ahihi. Jadi Fabada'a diulang lagi. Fabada'a bi'au iyatihim nam bi'au iyatihim
Qabla wa'i akhihi. Wi'ai. Wawunya wi. Ya, wi'ai akhihi. Jadi Ahsan. Nah, isinya apa nama itu? asmaul khamsah. Nah, Di akhihi. iya, dikata akhihi. Nah, ini dia apa, Umi? Marfu mansub majrur? Majrur. Ahsan, majrur. Iya, majrur ya. Majrur dengan apa? Dengan Iya. kasroh. Lah, dengan ya, ya, ini. Ya. Dengan ya. Tayyib. Lanjut berikutnya. Umi Nani. Ya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Pada akhahu. Akhahu. Nah, Akhahu. Jangan sub alif ya Ustazah. mansub dengan alif. Nah, Alif. dan Masya Allah. Lanjut berikutnya. Umi. Dokter Saya Hela. Ustazah. Mm-mm. Jangan digederin Ustazah. Qala ta'ala liyunfiqo du sa'atim min sa'atih. Di Ya, du sa'atin Ustazah, dia marfu dengan wawu. Nah, marfu insya Allah. Baik, lanjut berikutnya. Hadisun Asodaqadul yadain itu asmaul khamsanya dzul yadain marfu dengan waw. Ahsan, ya, marfu dengan waw. Zu, ya, zu. Nah, lanjut berikutnya hadis yang berikutnya. Nah, Ustaz. Ya, Umi Miftah. Hadisun. Yasubbur rajuli hadisun yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Abahu. Ini. Abahu. Ada dua ya, Ustazah? Iya. Setelahnya lagi Yang mana? ini juga abar rajuli. Abar rajuli ya. Abar. Dua-duanya mansub dengan alif. Ahsanti, Masya Allah. Taib, barakallahu fiik Umi, Masya Allah. Lanjut berikutnya di hadis yang ke-14. Bicang kecil nih. Umi Zainab. Ustazah. Ya. Ana ya. Iya, silahkan. Hadisun. Hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, ini hadis yang ma'aruf ya. Hadis ya. Li ahihi. Ini hadisnya ma'aruf nih, sering kita dengar nih. Iman di antara seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, ini ma'aruf ya, kita dengar. Mana Umi? Majrur ya Ustazah. Majrur ya. Yang mana? Yang mana Umi tadi? Li ahi. Ya, li ahihi. Ahsan, majrur ya. Ahsan. Nah. Baik. Baik. Lanjut berikutnya. Masih ada lagi ya. Di sini masih ada sampai 20 hadis. Nah. Lanjut berikutnya. Iya, dengan ulang Ustazah yang mana? Lanjut ke 15 ya? Ya. Hadisun la takunu auna syaitani ala akhikum. Akhikum. Nah, pada kata akhikum dia pakai ya, berarti majrur ya. Majrur dengan ya. Ahsan. Nah, majrur dengan ya. Iya.
Taib, lanjut berikutnya. Hadithun wala yanfa'u had dzal haddi minkal jaddu. Jaddi. Jaddi. Dzal jaddi minkal jaddu. Nah, Asmaul khamsahnya dzal jaddi. Dia mansub dengan alif, Ustazah. ahsan. Naam. Taib. Lanjut berikutnya. Siapa berikutnya? Umi Endar kembali lagi. Saya ya, ayo. Nah, yang nomor 17 ya. Hadithun lau anna ibni Adam ma wadina wadia ya. Wadia min zahabin Kemudian min zahabin. min zahabin ahaba ay yakuna lahu wadiani walang Walan. walang Walan. walang yam la'a ya. Walam yamla'a Yamla'a fahu illa illa turab. 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 Yang mana, Umi? Yang mana ya? Coba. Yang mana? Ahaba ya, bukan ahaba. Ya. Ini ya. Fahu. Ahab. Ya. Fahu. Mulutnya. Ya kan? Asmaul khamsah ada 5. Oh, ya. Abu, aku, terus kemudian hamu, famu, fu, dan zu. Ya, fu itu fuhu berarti di sini atau fahu di sini berarti mulutnya ini tentang hadis tentang itu loh. Lau anna li bani Adam, sekiranya Ya. anak Adam itu mempunyai satu lembah emas, ya. Niscaya dia akan apa? An yakuna lahu wadiyan. Dia akan ingin memiliki 2 lembah emas. Kan tetapi hanya debu saja yang memenuhi mulutnya. Seperti itu. Wah, Ibaratnya sampai ini ya, oh, apa jadi, namanya, sampai liang lahat. Sampai liang lahat dia baru bisa diem gitu. oh iya, iya. Sehingga sampai apa namanya, tanah yang memenuhi mulutnya. Seperti itu. Jadi Baik, fahu lanjut. ya, Ya, Ustazah ya. fahu. Mansub ya, mansubnya Dengan alif ya. dengan alif. Baik. Hadis berikutnya, silahkan. Hadisun idza atasa ahadukum falyakulil hamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Ada Ini pada akhuhu ahuhu. Baik. marfu'au. Ya, ahuhu marfu walam rafihi al-waw li'annahu asmaul khamsati. Baik. Ya, ini marfunya dengan waw. Nah, ini hadis tentang bersih ya. Apabila salah satu di antara kalian bersih, maka ucapkanlah alhamdulillah wal yaqul lahu, dan yang mendengar hendaknya apa? Mengucapkan ya rahamukallah, semoga Allah Yarham. gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya hadis ke-19, nomor 19, hadis berikutnya. Hadisu wa innaka mahuma anfaqota min nafaqotin fa innaha. Ya Ustazah. Mahma, bukan mahuma, tapi mahma. Oh, mahma anfaqota min nafaqotin fa innaha sodaqotun hatta luqmatul lati tarfa'uha ila fimro'atik. Di fi Ustazah. Fi berarti majrur dengan ya. Ya, dikata mana? Yang ini.
Ya, him atau atik. Ya, ini dari fi ya. Fi. Baik, lanjut berikutnya hadis yang terakhir. Haditsun laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Pada kata abika majrur dengan ya. Ya, majrur dengan ya. Santi barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah mudah ya untuk mengetahui isim asmaul khamsah pada suatu ayat atau suatu hadis ya, insyaallah ya. Baik, di sini ada perubahan isim. Perubahan isim itu ada marfu, mansub, dan majrur ya. Isim tidak pernah majzum. Kalau fiil, nanti kita masuk pada pembahasan fiil. Kalau fiil itu perubahannya marfu, mansub, dan majzum. Fiil tidak pernah majrur. Jadi, satu kata ini tidak dimiliki, majrur tidak dimiliki oleh fiil. Adapun jazm, ya majzum itu juga tidak dimiliki oleh isim. Jadi, barakallahu fikum jami'an. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang ini tidak ada ya. Insya Allah mudah ya. Kalau dia berarti mudah insya Allah. Sebentar ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kemarin itu. Oh, bukan dua, masih dua. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya ini masuk ke dalam isim al-maqsur atau isim maksur ya. Nah, di sini pengertian dari isim maksur adalah isim yang berakhiran dengan alif lazimah. Ya, berakhiran dengan alif lazimah. Kita lihat di sini contohnya. Ya, alif lazimah itu alif yang tetap. Dia tidak akan berubah keadaannya. Nah, di sini contohnya ada al-fata, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa, ya. Apabila huruf sebelum alif ini adalah huruf berharokat kasroh, apa fathah, maka di sini disebut alif ya. Karena nanti ada isim mankus ya. Kalau mankus itu kebalikannya dengan maksud. Jadi untuk mengingat isim tersebut itu termasuk isim maksur atau bukan, maka apabila huruf yang terletak sebelum huruf alif ini harokatnya fathah, berarti dia adalah isim maksur ya. Namanya alifnya adalah alif lazimah. Nah, alif lazimah ini tidak bisa berubah atau dibuang ya. Misalnya
nanti dimasuki huruf jar. Misalnya bi tetap menjadi bi Musa, tidak pernah menjadi bi Musi atau bi Aisi atau bil Hudi, enggak ya? Atau bil Mustofi, enggak. Tetap dia dengan bi Isa, bi Musa, bil Huda. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan alif musanna. Kalau ini namanya alif lazimah. Kalau alif musanna, ya ini seperti ini. Alif yang menunjukkan dua. Kemarin kita udah belajar ya. Misalnya contoh baitani, waladani. Nah, ini namanya adalah alif musanna. Nah, alif ini adalah alif tambahan sebagai tanda bahwa menunjukkan bendanya ini ada dua. Baitani, dua rumah. Waladani, dua anak laki-laki. Jadi kalau alif musanna ini adalah huruf alifnya adalah huruf tambahan, bukan huruf asal. Kalau alif lazimah itu alifnya adalah alif tetap, ya sudah bawaan dari kata tersebut. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di isim al-manqus. Nah, kalau isim manqus sebentar. Ini Umahat al-fata ini tahu artinya enggak? Ada yang tahu artinya al-fata? Pemuda. 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 Al-Mustafa. Terpilih. Umu Sofia. Ya, Ustazah. Umu Sofia, kode berapa? Saya terpental. Baterainya habis ternyata. Bismillah, Ustazah. Bukan, ininya, kode Zoom-nya, ID-nya. Oh, sebentar. Yang 1115 di belakangnya itu Umu Sofia. Sudah ketemu? Ada nih Ustazah. Iya, minta tolong Umi. Sudah, Minani. Ustazah. 819 Iya. 733 triple 115 973 31115 3115. Kayaknya kurang deh Umu Sofia. 819 819. Oh, 819 tadi. Baik.
Sebentar ya. Recording in progress. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Ininya baterainya kehabisan deh. Ya, kita tadi masuk ada kata Al-Mustafa. Artinya apa Al-Mustafa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Al-Mustafa? Yang terpilih ya Ustazah. Iya. Nah, Taib. Al-Huda? Petunjuk. 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 Musa, Nabi Musa. Ya Isa, Nabi Isa. Taib. Barakallahu fikun. Kita masuk kepada isim manqus, yakni kebalikan ya tadi ya. Kalau al-maksur tadi dia diakhiri dengan alif lazimah. Nah, sekarang isim manqus adalah setiap isim yang berakhiran dengan ya lazimah. Ya, sama-sama lazimah, tapi satunya alif, satunya ya. Satunya alif lazimah yang maksur, yang manqus, ya lazimah, ya yang tetap. Yang sebelumnya berbaris kasroh. Nah, intinya apa? Maksudnya adalah huruf sebelumnya ya. Huruf sebelumnya itu berbaris kasroh. Ya, tidak semua di ini atau di dalam mushaf Madinah, cetakan Madinah itu tidak dikasih titik ya. Tapi ketika kita jumpai di sini hurufnya itu harokatnya kasroh, berarti di sini termasuk isim manqus. Contohnya al-hadi. Pemberi petunjuk ya, pemberi petunjuk. Yang memberi petunjuk. Az-zani. Az-zani apa yang az-zani? Yang berzina, naudzubillah. Ar-ra'i. Apa ar-ra'i? Ada yang tahu ar-ra'i? Ada yang pernah ini enggak mencari artinya enggak, Umar? Semuanya ini dari fiil isim fiil ya. Ar-ra'i yang menggembala. Ar-ra'i. Penggembala. Al-qadhi hakim. Hakim. Ya, jadi akhir huruf dari isim-isim tersebut adalah huruf ya. Dan dia tidak bisa berubah atau dibuang. Karena huruf ya tersebut adalah huruf asal isim tersebut ya. Berbeda dengan ini kata abi, baiti, daftari. Nah, kalau di sini ya-nya di sini disebut ya mutakalim ya, ya yang berarti kepemilikan. Abi ayah saya, baiti rumah saya, daftari buku saya. Nah, ini semuanya berarti kepemilikan. Nah, ini bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Taib isim manqus, kemudian maksur sudah, kita masuk ke terakhir ya. Terakhir di sini kita masuk kepada isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini nanti memang pembahasannya panjang, tapi insya Allah kita ambil yang di sini saja ya. Nanti untuk di halaman berapa itu tidak kita jelaskan. Betul, karena terlalu terlalu mendetil untuk pemula nanti agak bingung untuk dipahami. Kita masuk ke dalam isim yang kelima, isim mu'rab yang kelima itu adalah isim ghair munsharif atau isim ghairu ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Ya, isim menurut keberadaan tanwin itu dibagi menjadi dua. Isim yang bertanwin atau munsharif dan isim yang tidak bertanwin. Kalau isim yang bertanwin apa aja? Contohnya kata misalnya Muhammadun,
kitabun, qalamun, daftarun, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk isim ghair munsharif ini contohnya kata nama Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu. Semua nama perempuan yang diakhiri dengan ta marbutah itu termasuk isim ghairu munsharif. Nah, di sini contohnya ya. Ada kata Usmanu, nama orang. Ibrahimu, Fatimatu, Aisyatu. Ini semuanya tidak boleh ditanwin. Nah, pada dasarnya isim itu dibaca tanwin jika tidak terdapat alif lam. Contohnya baitun. Namun jika ada alif lamnya maka dihilangkan tanwinnya menjadi dhamma saja. Jadi apa? Al-baitu. Tanwin dan alif lam tidak akan pernah bertemu ila yaumil akhir. Sampai hari kiamat tidak akan bertemu ya. Jadi kalau sudah ada tanwin maka alif lam dihilangkan. Kalau tidak ada tanwin maka ada alif lamnya. Misalnya jannatun menjadi al-jannatu. Nabiyun atau an-nabiyyu. Ustazun menjadi al-ustazu. Nah, sedangkan kalau isim ghairu munsharif itu tidak bisa dibaca tanwin walau tidak ada alif lamnya. Contohnya ini ya, kata Ahmadu. Ini jika dibaca Ahmadun salah. Usmanu jika dibaca Usmanun salah. Maryamu jika dibaca Maryamun atau ditulis Maryamun maka ini salah. Baik. Kita masuk ke berikutnya yakni keringkasan. Nah, nanti di situ ada tabel di halaman berikutnya. Isim mu'rab itu berjumlah 9 ya, ada 9 macam. Yang pertama kita urut dari yang pertama apa? Al-mufradu. Contohnya muslimun, kafirun, kitabun dan lain sebagainya. Kemudian al-musanna, isim yang menunjukkan dua, bedanya ada dua. Muslimani, muslimaini, ya. Bisa muslimani, bisa muslimaini, dua orang muslim. Kemudian yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, muslimina, ya, orang-orang muslim. Kemudian yang keempat adalah jamak muannats salim, jamak yang menunjukkan untuk perempuan. Contohnya muslimatun atau muslimatin. Kemudian yang kelima adalah jamak taksir. Contohnya waladun menjadi auladun ya. Kemudian baitun menjadi buyutun, rumah-rumah. Kalau auladun anak-anak laki-laki. Isim yang keenam adalah al-asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Contohnya kata abuka, ahuka, hamuka, fuka, zu, malin. Nah, itu contoh dari asmaul khamsah. Kemudian yang ke-7 adalah isim al-maqsur. Contohnya al-fata, al-huda. Terus kemudian tadi al-mustafa, al-mustashfa, ya. Terus kemudian berikutnya, isim yang ke-8 adalah isim al-maqsur. Contohnya, al-qadhi, al-mufti. Nah, ini. Kalau maksur tadi, huruf sebelum ya sukun adalah kasroh. Kalau al-maqsur, huruf sebelum alif adalah fathah. Yang terakhir adalah alismul ladzi la yanfarif. Isim yang tidak bertanwin. Contohnya, Khadijatu, Aisyatu. Ya, kebanyakan di sini banyak nama dari nama-nama perempuan yang diakhiri oleh ta marbutah. Nah, di sini ya, dari 9 macam isim tersebut semuanya mempunyai tanda tersendiri. Ya, semuanya mempunyai tanda tersendiri ketika apa? Marfu, mansub dan majrur. Kecuali isim mufrad dan jamak taksir. Nah, ini kalau isim mufrad dan jamak taksir itu kita harus sering-sering merujuk kepada kamus atau melihat kepada kamus. Karena jika mendapatkan isim yang tidak bertanda, ya mufrad sama jamak taksir tidak memiliki tanda-tanda. Jadi yang lebih kita fokus atau concern untuk banyak mencari di kamus itu apa? Mufrad dan jamak taksir. Ya, maka karena jika mendapatkan isim yang tidak bertanda, maka tinggal memilih antara isim mufrad atau jamak taksir.
Baik, nah ini ya, sekalipun salah memilih masih bisa ditolerin karena dia tolerir karena apa? Untuk mengetahuinya dengan pasti diperlukan pengalaman atau melihat pada kamus. Sering-sering membuka kamus untuk yang mufrad dan jamak taksir karena mesti mufrad itu banyak sekali. Nah, selain dari itu, berarti 7 isim sisanya itu mudah untuk dikenali ya, karena ada tanda-tandanya. Kalau musanna tandanya dengan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak mudzakkar salim tandanya apa? Tandanya waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannats salim tandanya apa? Alif dan ta. Kalau asmaul khamsah tandanya apa? Ada 5 isimnya. Jadi bisa kita hafal abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan tumalin. Kemudian kalau isim maksur, tandanya apa? Huruf sebelum alif itu adalah fathah. Tandanya al-fatah. Kalau al-manqus, tandanya apa? Huruf sebelum ya adalah harokatnya tandanya kasroh. Nah, kemudian kalau isim yang tidak bertanwin berarti di sini isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, Khadijah itu artinya di belakangnya itu tidak ada tanwinnya. Huruf terakhir dari isim tersebut tidak bertanwin. Baik, alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Kita udah sampai pada pembahasan terakhir di isim-isim yang mu'rab. Nah, ini ada latihan. Kita selesaikan latihannya ya, insya Allah. Baik. Silakan. Ya Ustazah. Nomor 1 ya saya ya Ustazah. Silakan, Ubi. Jannatun. Nah, Jannah. coba sebutkan macam-macam isim di bawah ini. Macam-macam isim di bawah ini. Jannat tuh termasuk isim? Isim apa? Dari 9 isim. Dari 9 isim yang udah kita pelajari. Jannatun termasuk isim? Muannas. Isim? Mufrad, musanna, mufrad, muannas ya. Mufrad, muannas, mumtazah. Baik, berikutnya. Muflihuna. Muflihuna jama mudzakkar salim. Ahsan ya, jamak mudzakkar salim. Baik, berikutnya. Mufsidina. Jamak mudzakkar salim, Ustazah. Jamak mudzakkar salim. Baik. Ayatin. Jamak muannas. Jamak muannas salim, Ustaz. Jamak muannas salim. Tandanya Alif dan ta. alif dan ta. Baik. Kemudian al-ka'baini. Berikutnya. Dan jamak musanna mudzakkar. Benar nggak Ustaz? Iya, musanna mudzakkar. Ahsan, Masya Allah. Komplit ya, Masya Allah. Dikasih mudzakarnya, Masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya al-fatwa. Siapa Umi berikutnya? Umi Zaina. Iya. Ini yang baru kita bahas Umi. Al-fatwa. Alfat. Tadi ini terhalang. Al-fatwa. Muzakkar. Isim maksur apa manqus? Itu ini wow itu ya. Kan mansub, satu lagi maksur ya. Oh. Maksur, iya. Isim maksur. Tandanya apa? Maksur ya. Tandanya apa Umi? Alif. Gitu ya. Alif lazima. Ini ya, alif lazima atau huruf sebelumnya adalah fathah. Naam, san, barakallahu fik. Berikutnya kata yadani. Iya, dengan bulan Ustazah. Ya, Yadani. Umi ulang. Yadani. Yadani itu, nah ini bingung. Yadani itu 2 ya. Kenapa? Kenapa bingung?
takutnya salah. Yadan itu dua Nggak apa-apa. tangan, bukan yadun. Ya, Ini berarti dua tangan. dua Mm. tangan. Berarti dia banyak ya. Berarti mutsana ya. Maksudnya kan Musana, mutsana. iya, menunjukkan Nah, dua ya. Tandanya apa? Mudah, ada alif dan nun. Ini menunjukkan oh ya, musana. baik. Itu Alif ya. dan Jadi nun. jangan Baik, bingung-bingung tandanya. Naam. San. baik. Barakallah fik. Lanjut berikutnya kata Khadijah tuh. Khadijatu itu mufrad muannas. Mufrad muannas. Khadijah tuh yang terakhir kita bahas tadi. Ya, Hasan mufrad muannas. Masuknya mana? Mas Apanya Sofia. Ustazah? Masuknya mana? Khadijah tuh. Dari 9 isim. Oh. Isim mufrad. Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ya. Ghairu munsharif. Baik. Berikutnya as-samawatu. Ustaz saya. Mm-mm. Itu mufrad muannas. Bukan. Oh, bukan. Mm-mm. Ada tandanya itu, Umi. Ada alif dan ta. Tanda dari isim apa? Oh iya. Mm-mm. Jamak muannas. Muannas salim. Iya, jamak muannas salim. Tayyib, barakallahu fiik. Kata anwarun berikutnya anwarun. Anwarun isim alladzi la yansharif. Anwarun. Ini ada tanwin ya, Umi? Anwarun. Oh, anwarun Kalau layan berarti sorry berarti tidak kita bertanwin. mufrad bukan saja. Nah, ini antara mufrad dan jamak taksir ya. Kalau ini adalah Oh, jamak taksir ya. jamak taksir ya. Ini mufradnya apa? Nurun. Nur. Nurun Nurun. yang kemarin ya, nur. Iya, nurun. Iya. Baik. Berikutnya turukun. Jamak taksir juga Ustazah. Ya, jamak taksir. Mufradnya apa? Itu kira-kira Ustazah. Ini jalan, torik. Torikun. Oh, Torik. Torik. Kalau turukun itu jalan, jalan, banyak jalan. Sufyanu. Sufyanu. Apa ya, Ustazah? Yang terakhir dibahas tadi, Umi. Isim yang nomor 9. Oh, Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, Ustazah. Ghairu munsharif atau lain sorif ya. Untuk mengetahui kita lihat. Kalau kalimat ini di akhirnya tidak ada tanwin, berarti dia masuknya kemana? Ke layan sorif. Dan perlu diingat, dia tidak bertanwin dan tidak dilekati alif lam. Ya, Sufyanu tidak ada alif lamnya, tapi dia tidak bertanwin. Nah, berikutnya absaruhum. Kata absaru, ini dua kata ya, absaru dengan domir hum. Jadi absaruhum. Berikutnya siapa Umi? Oh, jamak taksir. Jamak taksir Iya. ya Ustazah. Nah, jamak taksir, naam, ya. Jamak taksir. Ini mufradnya basirun, penglihatan. Baik, berikutnya al-mufti. Lanjut, Umi, berikutnya silakan. Yuk, udah mau maghrib. Saya ya. Itu mankus ya. Iya, mankus. Mankus. Karena tandanya ini ya. Baik, Ya. ada huruf kasrah sebelumnya. Berikutnya so'imatun. Ini yang ada A-nya, yang jadi alifnya berarti muannas ya. Jamak mu'annas salim ya. Mu'annas Jamak salim. mu'annas salim. Ada alif dan taknya. Nah, berikutnya kata wadduha. Makosur Ustazah. Maksur. Naam ya. Maksur. Marodun. Berikutnya marodun. Yuk silakan Umi. Umi Endar. Saya. Umi Nani. Oh ya Umi Endar silakan. Marodun. Marodun itu dari saya.
Ini antara dua karena tidak ada ciri-ciri dari ketujuh isim, berarti kalau tidak mufrad jamak taksir ya. Maradun. Jamak taksir. Mufradnya maridun. Baik. Kemudian berikutnya muslihuna. Muslihuna jamak mudzakkar salim. Ahsan. Nah, kemudian berikutnya a'ma. Maksur Ustazah. Maksur. Mumtazah. Qadirun. Berikutnya Mufrad kan Ustazah. iya, mufrad. Ahsanti, barakallahu fiik. Fatahullah alaikunna futuhal arifin. Taib, alhamdulillah kita telah menyelesaikan di pelajaran isim-isim yang mu'rab ya. Semoga Allah memahamkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pekan depan insya Allah kita akan membagi tabel-tabel mana yang dia mu'rab dengan huruf, mana yang dia mu'rab dengan harakat. Insya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita tutup halaqah kita. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikunna jami'an.